Mandalla ala khairin kafailihi, walaupun bukan penceramahnya, hanya posting saja, tapi postingnya posting kebaikan sehingga orang lain mengikuti, maka pahalanya sama dengan orang yang berdakwah. Dakwah terbagi kepada beberapa bagian. Di antaranya satu, ada yang disebut dengan khitobah. Nu kadua aya an disebut dengan tadbir. Anu katilu ada yang disebut dengan aya khutbah akbar. Khutbah teh aya rukuna. Lamun eta rukun khutbah katinggaleuan berarti khutbahna teu sah. Ketika khutbahna teu sah berarti Jumatan oge henteu sah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah pengaosan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dina kesempatan ieu abdi dipasihan tema tentang strategi dakwah zaman now. Zaman now teh naon, Pak? Zaman now teh naon? Zaman now teh nyaeta zaman sekarang, zaman ayeuna. Kita akan berangkat dulu dari pengertian dakwah itu sendiri. Dina Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala ngadawuhkeun sebagai landasan hukum tentang dakwah. Surah An-Nahl ayat 125 anu bunyina Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul adzim. Ieu landasan tentang dakwah. Ud'u serulah oleh kamu ila sabili rabbika bil hikmati. Serulah oleh kamu kepada jalan Tuhanmu dengan cara mau'izatil hasanah. Mau'izah hasanah, tutur kata yang baik. Serulah oleh kamu kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan cara hikmah, dengan cara bijaksana, bil mau'izatil hasanati, dengan tutur kata yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah, berbujadalahlah dengan mereka dengan cara yang paling baik. Ud'u teh fi'il naon eta teh, Pak? Ud'u teh fi'il naon? Fi'il amar. Alhamdulillah. Fi'il amar. Da'a yad'u da'wan wa da'watan wa du'aan. Ud'u serulah oleh engkau. Berarti hukum dakwah teh ketika dilihat dari ayat tadi surah An-Nahl ayat 125, ud'u eta fi'il amar, kaidah usul nerangkeun al aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya, pada asalnya, kata amar, perintah, itu menunjukkan perkara yang wajib. Berarti wajib pikeun urang sadayana untuk melaksanakan dakwah. Jadi dakwah itu kewajiban bukan hanya kepada ustadz, dakwah itu bukan hanya kewajiban kepada guru, dakwah itu bukan kewajiban pada ajengan, dakwah itu bukan kewajiban pada kiai, dakwah itu bukan kewajiban kepada tokoh ulama, tapi yang namanya dakwah itu adalah kewajiban setiap individu orang Islam wajib kanggo berdakwah. Nah, naon atuh iri hartosna dakwah? Makna dakwah? Dakwah menurut etimologi, menurut bahasa artinya adalah mengajak, menyeru, eta namina adalah dakwah. Hayu ka masjid jang eta dakwah. Hayu jang urang salat eta namina dakwah. Teras dakwah menurut istilah nyaeta menyeru, mengajak orang untuk kepada kebaikan. Ataupun menurut Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, beliau mengartikan dakwah itu adalah mengajak, menyeru ataupun merubah orang untuk melakukan kebaikan. Merubah dari kondisi yang baik kepada yang lebih baik, ataupun merubah ataupun menyeru dari kondisi yang tidak baik menjadi kondisi yang baik, baik oleh individu, perseorangan ataupun oleh kelompok. Itu namanya adalah dakwah. Contoh, nu tadina taraka masjid diajak we diajak dileleyan dugi ka keresa
calik di masjid itu adalah dakwah. Nu tadina tarak netepan diajak netepan tadina belang betong keneh akhirna menjadi biasa itu adalah dakwah. Nu tadina puasana belang betong akhirna diajak dibiasakan akhirna full puasana eta namina adalah dakwah. Jadi sadayana sepakat nu hadir di dieu yang namanya dakwah itu adalah ceramah. Ketika dakwah itu diartikan sebagai ceramah, sedangkan kewajiban dakwah itu adalah kewajiban setiap individu, berarti setiap jalmi kena tiasa ceramah lamun gitu mah. Lamun misalkan jalmi nu teu tiasa ceramah wajib dakwah henteu. Henteu. Tadi ya. Jadi karena dakwah diinterpretasikan. Apa arti interpretasi? Interpretasi itu adalah ditafsirkan, dimaknai bahwa dakwah itu adalah ceramah, berarti setiap yang kewajiban dakwah itu hanya ceramah. Yang berkemampuan untuk ceramah berarti orang yang memiliki kelebihan dari ilmu agama. Siapa? Ustadz, kiai, guru, ajengan, ulama. Berarti nulain mah wajib dakwah, karena dakwah dimaknai sebagai ceramah. Sedangkan Surah An-Nahl ayat 125 menerangkan bahwa yang namanya dakwah itu adalah kewajiban kepada setiap individu. Mari kita bahas bersama-sama dakwah. Jadi dakwah itu terbagi, tadi kan kita udah menerangkan tentang arti dakwah ya. Jadi dakwah sepakat menyeru, mengajak kepada kebaikan, dari yang baik kepada yang lebih baik, dari yang tidak baik menjadi kepada yang baik. Kita sepakat dulu arti dakwah. Setelah itu mari kita bahas tentang pembagian daripada dakwah itu sendiri. Nah di sini ketika bapak-bapak sadayana atos paham tentang pembagian dakwah, maka akan paham di mana letak posisi ceramah. Dakwah terbagi kepada beberapa bagian. Di antaranya satu ada yang disebut dengan khitobah. Hiji khitobah. Nu kadua aya anu disebut dengan tadbir. Anu katilu ada yang disebut dengan tatwir. Yang terakhir ada yang disebut dengan irsyad. Satu, khitobah. Ma makna khitobah? Khitobah itu adalah ceramah. Jadi ceramah itu adalah bagian daripada dakwah. Jadi lamun dakwah teh bumina, dakwah itu sebuah rumah, sedangkan khitobah itu adalah kamar daripada rumah gitu. Khitobah hartosna ceramah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, eta teh namina nyaeta ceramah. Dina khitobah terbagi deui, Pak. Aya anu disebut dengan tablik, aya anu disebut dengan khutbah, ada yang disebut dengan tausiah. Tablik itu adalah ceramah keagamaan, cuman disampaikannya dalam acara-acara yang sifatnya insidental, sehingga acaranya disebut tablik akbar. Moal aya khutbah akbar, moal adanya tablik akbar. Tablik akbar memena naon? Rajaban, Muludan, Muharraman, terus naon deui? Walimah urus, walimatul urus, walimatul khitan, karena ada acara-acara tertentu sehingga disebut dengan tablik, dan acaranya tablik akbar, maka yang menyampaikannya disebut dengan mubalik. Karena insidental, nu ceramah lagi tiasa sahawae, tiasa mubalik kondang, tiasa mubalik kandang gitu kan. Tiasa kondang, tiasa kandang, tergantung kemampuan. Hijinya tadi tablik. Nu kadua ada khutbah. Ari khutbah mah Pak ceramah keneh, ceramah keagamaan. Cuman dalam ceramahnya itu atos aya aturan-aturan tertentu, baku, tidak bisa diganggu gugat dan tidak bisa dipertanyakan. Contoh seperti khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, tuh khutbah gerhana matahari kusuf, khutbah gerhana bulan. Itu juga masih ceramah keagamaan, Pak. Cuma dina ceramah eta
ada aturan-aturan baku anu teu tiasa diganggu gugat, dan itu sudah ada syarat-syarat tertentu yang menentukan syarat sahnya. Contoh misalkan kieu, ada pertanyaan pasti kunaon cenah dina khutbah Jumat kok teu aya tanya jawab gitu kan. Aya pemikiran kadinya tuh Pak? Aya pasti gitu kan. Terus dina khutbah Jumat ada aturan-aturan yang kedah dipatuhi. Contoh kumaha? Dina khutbah Jumat kudu 2 khutbah nya, khutbah awal sareng khutbah sani. Tah dina eta khutbah awal jeung khutbah kadua teh dijeda ku naon calik dina antara 2 khutbah. Ditentukeun deui syaratna deui. Syarat khutbah teh nya rukun khutbah teh aya rukunna. Eta khutbah teh bisa disebutkeun sah lamun hiji maca khutbah teh aya rukunna. Lamun eta rukun khutbah katinggaleun berarti khutbahna teu sah. Ketika khutbahna teu sah berarti Jumatana oge henteu sah kitu. Contoh dina khutbah teh kedah aya naon? Aya rukun, Pak. Rukun khutbah aya naon wae? Hiji kedah maca alhamdulillah. Kadua kedah maca sholawat ka Kangjeng Nabi. Tilu kedah maca ayat Quran. 4 kedah wasiat takwa. Teras ngadoakeun ka mukminin minat. Makna tausiah. Tausiah mah ceramah keagamaan yang sifatnya bimbingan, Pak. Jadi tara aya sifatna tausiah sampai seperti tabligh akbar gitu kan. Jadi orang yang tidak bisa ceramah, dia bisa berdakwah. Dengan cara apa? Dengan cara tadbir. Misalkan ketua DKM nya. Ketua DKM ya. Ketua DKM kumaha carana dakwah ketua DKM? Carana dakwah ketua DKM walaupun misalkan bukan ustadz bukan kiai, caranya adalah dengan mengelola masjid. Kumaha carana masjid anu tadina tidak makmur menjadi makmur, nu tadina tidak hidup menjadi hidup, nu tadina berjamaah asalna duaan menjadi penuh. Tah itu adalah cara berdakwah dengan cara tadbir. Yang keempat, dakwah itu dengan cara irsyad. Naon irsyad teh? Dengan cara bimbingan. Wih deui, mandalla ala khairin kafa ilihi. Mandalla man ari sing saha jalma, dalla anu nuduhkeun eta jalma ala khairin kana kasayan kafa ilihi eta lir sapertikeun anu minabalna. Tah, unsur-unsur dakwah dalam kitab dakwah. Jadi dakwah itu adalah salah satu bagian dari pan ilmu, Pak. Itu kan. Naon wae hiji aya disebut dengan dai. Nu kadua ada yang disebut dengan mad'u. Nu katilu ada yang disebut dengan naon wae? Maudu. Nu kaopat ada yang disebut dengan media. Jadi unsur-unsur dakwah satu dai. Dai itu yang menyampaikan dakwah. Nu kadua aya mad'u. Mad'u teh saha? Jamaah, bapak-bapak tak ieu teh yo. Nu katilu ada maudu. Maudu teh naon? Maudu teh nyaeta pesan dakwah. Pesan dakwahna naon diajekan teh? Bade nerangkeun tentang dakwah abdi kan temana. Aya nu nerangkeun tentang tauhid, aya nu nerangkeun tentang ilmu waris, aya anu nerangkeun tentang bab fikih gitu kan. Anu nerangkeun bab tasawuf, itu adalah maudu atau napi isi daripada dakwah. Teras nu kaopatna aya media dakwah. Nah, media dakwah ya. Media dakwah dan naon? Bisa media tatap muka, bisa mediana dengan cara naon? Dengan cara digital gitu kan. Alhamdulillah, ini sudah masuk ke dalam dakwah kontemporer hari ini. Kunaon margina? Margi walaupun orang ceramah di dia jamaahnya, tapi dimasukkan ke dalam YouTube dan sebagainya, jamaahnya menjadi sedunia, Pak, gitu kan. Nah, media atanapi alat untuk berdakwah. Lamun kapungkur mah mediana door to door meureunana. Jamaahna nu aya di masjid we sareng di madrasah. Tapi ari ayeuna mah walaupun orang ceramahna nyalira, di-upload, diposting gitu kan, menyebar baik itu di grup WA ataupun di naon deui di Facebook.
kabayang berenang followernya sabaraha ribu tak gitu kan. Walaupun hadir nama kursa jalmi atau napi di kamar we ceramah gitu kan, ku zaman ayeuna mah diposting we di Facebook gitu kan, atau napi di media. Insyaallah tah jamaah teh berarti seueuran gitu kan. Nah oleh karena itu digital ini oleh kita sebagai umat Islam dimanfaatkan sebagai media dakwah. Coba diisi oleh dakwah. Tuh kan diposting walaupun sanes penceramah teu tiasa nyarios malahan mah gemper tapi tiasa nulis gitu kan, diposting di Facebook, akhirnya itu menjadi dakwah dibaca oleh semua. So, ayeuna misalkan ada resep gitu kan, resep tentang menggambarkan bagaimana suasana misalkan seperti ini gitu kan. Nah, seperti ini. Kita sedang ceramah. Kita bukan penceramah, tapi pandai di posting. Kemudian setelah itu diedit. Setelah diedit kemudian diposting. Akhirnya jamaah semua tahu tuhnya. Mandalla ala khairin kafailihi, walaupun bukan penceramahnya, hanya posting saja, tapi postingnya posting kebaikan sehingga orang lain mengikuti, maka pahalanya sama dengan orang yang berdakwah. Banyak mubalik-mubalik terkenal yang menjadi terkenal karena bukan masuk TV, Pak. Inilah era digital ini. Ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Sisi burukna kumaha lamun urang gaduh masalah tong di-upload. Masalah keluarga dengan suami kieu diposting na status. Tuh anu gaduh nomor urang arapaleun. Kesimpulanana dakwah itu merupakan salah satu bagian daripada ilmu keislaman. Anu kedua, dakwah teh bukan ceramah, tapi semua orang berkewajiban menjadi seorang dai dengan dasar firman Allah ud'u tadi teh. Perintah untuk berdakwah. Perintah untuk berdakwah. Yang terakhir, yang ketiga, mudah-mudahan urang sadayana sing tiasa memanfaatkan digital hari ini untuk berdakwah. Mudah-mudahan aya manfaatna. Urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.